gugatan ganti kerugian tidak diterima, kita ajukan aksi, diterima juga, ya kita tampung aspirasinya. Tapi tidak ada kepastian lah bagaimana nih gambarannya kayak ke depan. Bahkan hari ini pun pihak pengadilan tadi kita masuk juga tidak ada yang bersedia menemuinya. Nah ini kan menjadi semakin membuat gelisah para korban. Itu yang bisa sampaikan awal dari ini. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambut salam saya, salam perjuangan, salam cinta. Adalah salah satu bentuk perjuangan kita. Adalah salah satu bentuk bagaimana memperjuangkan daripada hak kita. Sebab hukum hari ini menjadikan memberikan daripada hak kami. Kami di sini korban untuk bagaimana memperjuangkan daripada hak kami, kawan-kawan. Saudara-saudara, hari ini kita lakukan, kawan-kawan. Apakah kita hari ini sepakat dengan putusan-putusan hakim yang kemudian diberikan terhadap kawan? Saya rasa tidak, kawan-kawan. Sebab hari ini salah satu bentuk penyelesaian hukum. Pihak kuasa hukum korban edisi PS ini sudah kali keempat kami melakukan demonstrasi di Pengadilan Negeri Bekasi. Kali keempat ini dengan masih tuntutan yang sama. Tuntutan yang sama yakni Pengadilan Negeri Bekasi harus menjalankan putusan pengadilan tinggi serta sita eksekusi dan penetapan sita eksekusi yang hari ini kami sudah kali keempat ini kami datang ke Pengadilan Negeri Bekasi ini. Apa aja Bang itu Bang? Yang pertama itu kami meminta kepada Pengadilan Negeri Bekasi bahwa berdasarkan putusan pengadilan tinggi hari ini bukti-bukti kami bawa sampai hari ini Pengadilan Negeri Bekasi tidak pernah menjalankan isi daripada putusan pengadilan tinggi maupun penetapan sita eksekusi yang sudah keluar serta berita acara eksekusi. Nah, dari penetapan dan berita acara sita eksekusi ini seharusnya kami dengan para korban edisi PS yang hadir bersama-sama dengan kami 53 orang. Sebenarnya sih mudah saja. Pengadilan Negeri Bekasi tidak mau menjalankan isi daripada penetapan sita eksekusi maupun berita acara eksekusi ini. Alasannya karena masih ada tindak pidana pencucian uang yang masih dijalankan. Masih sidang TPPU dari pihak owner yaitu saudara Muhammad Yusuf. Sebenarnya kalau kami dari pihak korban, pihak kuasa hukum korban tidak tahu soal pidananya. Kami hanya meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menjalankan berita acara sita eksekusi. Itu yang kami minta. Kalau aset daripada si korban, owner itu pelaku itu korban itu yang hasil daripada investigasi kami dari kuasa hukum dengan pihak korban yang kami sudah berapa datangi juga dari Rumbasan, dari pihak Rumbasan, ada baik aset bergerak dan tidak bergerak. Nah, pokoknya ada mobil mewah, ada tanah, ada uang tunai, ada emas, pokoknya ada banyak lah harta dia yang disita oleh pihak Barreskrim Mabes Polri yang dijadikan sebagai tindak pidana pencucian uang dalam sidang TPPU yang lagi terjadi. Kalau untuk nilai asetnya itu kita belum konfirmasi, tapi kami hanya mau mengkonfirmasi kepada pihak-pihak teman pengadangan wartawan bahwa total kerugian kami dari pihak korban 53 korban ini sebesar 372.450.147.748 rupiah. Ini hanya 53 korban kita yang mengalami kerugian dari total investasi ke edisi case itu. Nah ini data-data semua dari pihak korban semua ada di kami semua. Yang kemudian telah dirampas oleh dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Ada apa sebenarnya yang terkait dalam Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kawan-kawan? Sehingga banyak upaya-upaya hukum yang kemudian kita terus mencari bagaimana menunjukkan eksistensi dari para korban hari ini, kawan-kawan. Menuntut dari para hak kita, kawan-kawan. Sebab telah dijaminkan kepada hukum memberikan suatu kepastian. Hukum telah itu termasuk bodong, jadi sistemnya termasuk MLM karena sebelumnya ini sudah ada penetapan dalam perkara pidananya itu terkait penipuan penggelapan sudah dinyatakan sebagai investasi bodong. MLM ya, investasi bodong. Kemudian berlanjutlah untuk pemeriksaan perkara TPPU. Intinya kami akan tetap mengawal teruslah perkara ini. Kami mewakili rekan-rekan para korban yang tidak pernah dilibatkan dalam persidangan TPPU. Sedangkan rekan-rekan ini merupakan korban juga, bahkan mempunyai putusan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
sudah mempunyai penetapan sitar. Tapi kenapa hingga detik ini mau putusan? Minimal kita dipanggil sebagai saksi. Kita sudah berusaha waktu itu mengajukan penggabungan gugatan, harapannya biar kami menjadi pihak juga dalam persidangan, tapi ditolak oleh hakim tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada dasar hukum yang jelas. Nah, yang menjadi dilema dari rekan-rekan para korban itu, apakah putusan ini hanya menjadi tulisan selembar kertas ataukah bisa terlaksanakan? Kepastian hukum dari putusan ini yang kita pertanyakan. Kalau kita ikuti persidangan pada waktu itu, intinya memang aset-aset ini merupakan bagian dari pencucian uang. Namun yang perlu diketahui juga, kami ini kan kalau kita bicara ganti kerugian ini kan berarti kita melakukan upaya hukum secara perdata, dan itu sudah dilakukan. Kita sudah taat hukum, kita menjalani proses sesuai aturan. Tapi kenapa ketika waktu eksekusi kita laksanakan pada bulan Desember tahun 2023 itu tidak bisa ditunjukkan oleh kejaksaan, tidak bisa ditunjukkan mana posisi-posisi BP-nya, sehingga kita menunggu lagi dengan alasan ada TPPU. Nah, TPPU itu langsung didaftarkan pada hari keduanya, besoknya nih langsung didaftarkan. Nah, itu kan yang menjadi kejanggalan dari kita. Kenapa nih gitu? Indikasinya apa? Nah, kami kalau indikasi kan masih belum bisa tahu nih apa nih. Ada yang jelas, ada keganjalan yang perlu menjadi pertanyaan. Terus dalam proses persidangan TPPU kita mengajukan gugatan penggabungan, gugatan ganti kerugian tidak diterima, kita ajukan aksi, diterima juga. Ya, kita tampung aspirasinya. Tapi tidak ada kepastian lah bagaimana nih gambarannya kayak ke depan. Bahkan hari ini pun pihak pengadilan tadi kita masuk juga tidak ada yang bersedia menemuinya. Nah, ini kan menjadi semakin membuat gelisah para korban. Bahwa perlawanan ini karena sekali kita telah melakukan upaya ulang negeri Kota Bekasi. Saya tekankan dengan lantang lagi kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi untuk lakukan. Telah banyak kita menyurati terhadap instansi penegakan hukum mengeluarkan suatu putusan yang ingkrah bahwa hak kami yang kemudian dijaminkan terhadap korban-korban kami. Kami anggap bahwasannya telah melakukan konfirmasi yang telah ditentukan sebelumnya, saudara sekalian. Mana suatu keadilan yang ada, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1998 itu kemudian sudah jelaskan bahwa, saudara sekalian, saudara-saudaraku, kami sampaikan lagi bahwasannya ini sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk suatu pengawalan aksi yang kami lakukan yang ada, saudara sekalian. Jangan pernah memandang siapa korban dan siapa itu pelaku, saudara sekalian. Bahwa korban di sini hari ini menuntut suatu namanya